Tidak ada nangis. Nanti Oktober kita ketemu Australia, kita sikat mereka. Kami tetap bangga. Sudah berjuang keras. Hasil Timnas Indonesia U16 versus Australia semifinal Piala AFF U16 2024. Garuda Muda gagal pertahankan gelar juara. Mantap Pak Ketum. Ini kata Erick Thohir usai Timnas Indonesia kalah dari Australia di semifinal. Bakal sikat di bulan Oktober. Bikin geger. Pernah bobol gawang Cina dan Arab Saudi. Shin Tae-yong bakal panggil Boa Solosa perkuat Timnas Indonesia di putaran ketiga? Terungkap, inilah rekam jejak prestasi calon lawan Timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Terobosan apa yang akan dilakukan Shin Tae-yong untuk menghadapi tim-tim elit ini? Mengejutkan, pengakuan mengejutkan Takumi Minamino ex-Liverpool sekaligus winger Jepang jelang hadapi Timnas Indonesia di putaran ketiga. Sebut skuad Shin Tae-yong begini. Merasa terbantai iri sekaligus dengki, fans Vietnam sebut Shin Tae-yong hanya sukses dengan pemain naturalisasi. Apa langkah Shin Tae-yong untuk membuktikan bahwa mereka salah? Jelang Piala AFF U19 2024, Indra Syafri bakal coret 6 pemain Timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Kami tetap bangga. Sudah berjuang keras. Hasil Timnas Indonesia U16 versus Australia semifinal Piala AFF U16 2024. Garuda Muda gagal pertahankan gelar juara. Tim nasional, Timnas, Indonesia U16 kalah dari Australia U16 di semifinal Piala AFF U16 2024 pada Senin, 1 Juli 2024, malam waktu Indonesia Barat. Bermain di Stadion Manahan, Solo, skuad asuhan Nova Arianto itu tepatnya kalah dengan skor 3-5. 2 gol Timnas Indonesia U16 yang dicetak Zahabi Goli dan 1 gol lagi dari Jos Holong nyatanya tak mampu meredam permainan Australia U16. Dengan kekalahan itu, Timnas Indonesia U16 batal ke final, sekaligus gagal mempertahankan gelar juara. Berikut jalannya pertandingan. Sejatinya Timnas Indonesia U16 bermain baik di awal babak pertama. Terbukti Garuda Asia mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 3 menit. Keunggulan Timnas Indonesia U16 itu dicetak oleh Zahabi Goli. Semenjak unggul, Australia U16 semakin bermain menekan. Beruntung, Nur Ihsan bermain apik di bawah mistar gawang. Setidaknya ada 4 peluang emas Australia U16 mampu dihalau Nur Ihsan. Namun, petaka datang di menit 20-an. Raihan melakukan pelanggaran di dekat area kotak terlarang. Beruntung wasit tidak menunjuk titik putih. Namun, Amlani Tatu mampu mengeksekusi tendangan bebas dengan baik. Australia U16 mampu mencetak gol dan membuat laga menjadi sama kuat 1-1 di menit 24. Kesialan kembali menimpa Timnas Indonesia U16 di menit 28. Sebab Raihan lagi-lagi melakukan pelanggaran keras, sehingga wasit memberikan kartu kuning kedua. Tentu itu menjadi kartu merah untuk Raihan dan membuatnya diusir dari lapangan. Timnas Indonesia U16 pun harus bermain dengan 10 pemain semenjak pertengahan babak pertama. Matthew Baker lantas dipaksa untuk bermain lebih ke tengah untuk menutup hilangnya Raihan. Dengan kekurangan pemain, Timnas Indonesia U16 nyatanya tetap bermain menyerang dan beberapa kali membahayakan gawang Australia U16. Sayang, sampai babak pertama berakhir tim asuhan Nova Arianto itu gagal menambah angka. Skor 1-1 menutup babak pertama. Amlani Tatu berhasil mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia U16 untuk kedua kalinya di semifinal Piala AFF U16 2024. Lalu tak lama Anthony Stipe juga mencatatkan namanya di papan skor. Pertengahan babak kedua benar-benar sulit untuk Timnas Indonesia U16. Saat itu Garuda Asia tertinggal 2-4 dari tim negeri Kangguru tersebut. Amlani Tatu mencetak gol di menit 64, sedangkan Stipe membobol gawang pada menit 71.
Saat laga ingin berakhir, Australia U16 menambah 1 gol lagi lewat aksi Stipe kembali di menit 85. Josh Holong sempat mencetak gol di akhir laga. Lalu tak lama laga berakhir, dan Timnas Indonesia U16 kalah 3-5 dari Australia U16. Terlepas dari hasil pertandingan, Garuda Muda telah berjuang keras untuk memberikan yang terbaik untuk kita semua. Namun, kalah menang dalam sebuah pertandingan adalah hal yang biasa. Untuk itu, admin juga ingin menyampaikan satu hal, yaitu admin sangat bangga melihat skema permainan apik adik kita, dari tiki-taka yang begitu baik, dan semangat yang begitu luar biasa, sehingga kita yang menikmati detik demi detik jalannya pertandingan, diindahkan dengan permainan yang begitu bagus. Berikan juga pendapat kalian di komentar ya teman-teman. Yuk ke berita selanjutnya. Mantap Pak Ketum. Ini kata Erick Thohir usai Timnas Indonesia kalah dari Australia di semifinal. Bakal sikat di bulan Oktober. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan tanggapannya setelah Timnas U16 Indonesia kalah dari Australia di semifinal ASEAN Cup U16 2024. Timnas U16 Indonesia kalah dari Australia dengan skor 3-5 di Stadion Manahan, Surakarta, Senin, 1 Juli 2024, malam. Erick Thohir menilai Timnas U16 Indonesia sudah menampilkan yang terbaik dengan kalah jumlah pemain. Saya rasa pemain kita bermain baik. Kenapa bermain baik? Kita bermain 10 pemain itu dari babak pertama menit ke-20. Kita bisa skor 2 kali. Kalah tapi kita bermain baik bisa skor 2 kali dan di situ ada fighting spirit, kata Erick Thohir. Ia menilai Timnas U16 Indonesia tidak kalah dari sang lawan. Kalau dibilang kita kalah sama mereka, enggak. Tetapi kenapa mereka juga selebrasi berlebihan sama kita? Karena mereka U23-nya kalah sama kita. Karena kalah jadi malu, ujarnya. Erick Thohir pun berpesan kepada pemain Timnas U16 Indonesia untuk tidak bersedih. Ia bertekad bahwa Timnas U16 Indonesia bisa balas dendam di kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan digelar pada Oktober. Pada ajang itu, Garuda Asia kembali segrup dengan Australia di grup G bersama Kuwait dan Kepulauan Mariana Utara. Nah, tadi saya bilang sama pemain tidak ada yang nundukin kepala, tidak ada nangis, kata Erick Thohir. Nanti Oktober kita ketemu Australia, kita sikat mereka. Kita siapin. Kita bangsa besar, kita nggak perlu takut sama mereka, ujar Erick Thohir. Bikin geger. Pernah bobol gawang Cina dan Arab Saudi. Shin Tae-yong bakal panggil Boa Solosa perkuat Timnas Indonesia di putaran ketiga. Shin Tae-yong bakal panggil Boa Solosa, penyerang yang pernah membobol gawang Cina dan Arab Saudi. Timnas Indonesia akan mengarungi laga-laga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Dunia pada September 2024 hingga Juni 2025. Lawan-lawan berat menanti Timnas Indonesia, yakni Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Bahkan 3 negara yang disebut pertama merupakan langganan tampil di Piala Dunia. Demi memberi persaingan kepada lawan-lawan di atas, Timnas Indonesia membutuhkan tenaga pemain tambahan. Ula Romeni, FC Utrecht, dan Kevin Dix, FC Copenhagen, kabarnya terus dibujuk PSSI agar mau memperkuat skuad Garuda. Kehadiran kedua pemain di atas sangat dibutuhkan Timnas Indonesia. Kevin Dix dijamin memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia, khususnya di sektor sebelah kanan pertahanan. Sementara Ula Romeni, kehadirannya dibutuhkan untuk menambah daya dobrak skuad Garuda. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia minim stok penyerang berkualitas saat ini. Ragnar Oratmangoen yang diharapkan menjadi sumber gol Timnas Indonesia, mandul dalam 3 laga terakhir. Begitu juga dengan Rafael Struijk yang belum kunjung membuka keran golnya bagi Timnas Indonesia. Jika sampai September 2024 atau ketika babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai Ula Romeni tak kunjung datang, apa rencana yang diambil Shin Tae-yong? Mengandalkan Jens Raven dapat dijadikan alternatif. Namun, memanggil kembali Boa Solosa ke Timnas Indonesia tak ada salahnya bagi Shin Tae-yong. Bukan untuk dimainkan, melainkan untuk memberi motivasi atau melatih para personel skuad Garuda, khususnya pengisi lini depan. Di masa jayanya, Boa Solosa merupakan salah satu penyerang terbaik di Asia Tenggara.
Boa Solosa pernah 3 kali menjadi top skor Liga Indonesia dan muncul sebagai bomber menakutkan di saat membela timnas Indonesia. Ketika memperkuat timnas Indonesia, sejumlah negara top Asia pernah dibobol Boa Solosa. Sebut saja Oman dan 2 lawan timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Cina dan Arab Saudi. Satu lagi, Boa Solosa pernah membobol tim yang saat itu baru saja finish peringkat 4 di Piala Dunia 2010, Uruguay. Karena itu, soal kualitas jangan pernah ragukan Boa Solosa yang kini merumput bersama Persuar Waropen di Liga 2. Jadi bagaimana Shin Tae-yong? Siap menjadikan Boa Solosa sebagai mentor di lini depan timnas Indonesia? Menarik untuk dinantikan. Terungkap. Inilah rekam jejak prestasi calon lawan timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Terobosan apa yang akan dilakukan Shin Tae-yong untuk menghadapi tim-tim elit ini? Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan sangat berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda akan bertarung dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di grup C. Indonesia merupakan negara dengan peringkat rendah di grup C, yaitu posisi 134. Bahrain di peringkat 81, Cina berperingkat 88 dunia, Arab Saudi peringkat 56, Australia urutan 23. Jepang merupakan negara dengan peringkat dunia tertinggi di grup ini, bahkan di putaran ketiga, dengan peringkat 17 dunia. Di putaran ketiga, juara dan runner-up grup akan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Tim urutan ketiga dan keempat akan berjuang lagi memperebutkan 2 tiket di putaran keempat. Jika melihat peta kekuatan grup C, bakal berat bagi timnas Indonesia untuk mengincar tiket lolos langsung ke putaran final sebagai juara atau runner-up grup. Meskipun tak ada yang tak mungkin dalam sepak bola, lebih realistis jika skuad Shin Tae-yong mengincar peringkat ketiga atau keempat untuk berjuang ke putaran selanjutnya. Simak rekam jejak para calon lawan timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini, alias pemilik peringkat tertinggi, Jepang adalah langganan Piala Dunia sebagai wakil Asia. Tim berjuluk Samurai Biru itu sudah 7 kali bermain di turnamen sepak bola paling akbar sejagat, paling banyak di Asia setelah Korea Selatan, 11. Debut di Piala Dunia 1998, Jepang kemudian tak pernah absen dalam 6 edisi berikutnya. Prestasi tertinggi mereka adalah babak 16 besar, yang dicapai pada 2002, 2010, 2018, dan 2022. Namun, perjuangan mereka tak selalu manis. Jepang pernah 9 kali gagal lolos kualifikasi Piala Dunia, 7 diantaranya beruntun dari 1970 hingga 1994. Satu lagi kekuatan besar yang makin dominan sejak pindah konfederasi dari Oseania ke Asia. Australia pernah 6 kali tampil di Piala Dunia, dengan 5 diantaranya setelah menjadi anggota AFC pada 2006. Semasa di OFC, Oseania, The Socceroos hanya sekali lolos, yakni Piala Dunia 1974, meski berulang kali tampil di play-on antar konfederasi. Namun, ketika masuk AFC, Australia tak pernah absen berpartisipasi di Piala Dunia sejak 2006 hingga 2022. Pencapaian terbaik Australia di turnamen 4 tahunan ini adalah babak 16 besar, yakni edisi 2006 dan 2022. Sementara, mereka pernah 9 kali gagal lolos kualifikasi. Menambah deretan raksasa Asia yang akan menjadi lawan timnas Indonesia, Arab Saudi merupakan langganan 6 edisi Piala Dunia. Pertama kali debut pada Piala Dunia 1994, The Green Falcons langsung tembus babak 16 besar. Sejauh ini, itulah pencapaian terbaik mereka di pentas sepak bola terakbar. Sementara, pada Piala Dunia 1998, 2002, 2006, 2018, dan 2022, Arab Saudi karam di fase grup. Mereka juga 6 kali gagal lolos kualifikasi, terakhir pada putaran ketiga edisi 2014. Satu-satunya rival grup C yang belum pernah tampil di Piala Dunia, tapi Bahrain juga tidak bisa dipandang sebelah mata.
Mereka beberapa kali hampir lolos ke putaran final, tapi selalu gagal di langkah terakhir. Pada kualifikasi Piala Dunia 2006, tim berjuluk Dilmunes Warriors ini kalah di playoff antar konfederasi kontra Trinidad Tobago. 4 tahun berselang, mereka kembali tumbang oleh Selandia Baru lewat cara serupa. Total, sejak 1978, Bahrain sudah 11 kali ikut kualifikasi Piala Dunia walaupun belum ada yang sukses. Setiap kali berpartisipasi, mereka selalu menjadi kuda hitam dan merepotkan tim-tim besar. Pernah menjadi kekuatan dominan sepak bola Asia di awal 2000-an, Cina sempat mencicipi kerasnya Piala Dunia 2002. Sampai sekarang, itu menjadi satu-satunya partisipasi The Dragon Team di level tertinggi sepak bola dunia. Cina pertama kali bersaing di kualifikasi Piala Dunia pada 1958, di mana mereka langsung gugur di putaran pertama oleh Indonesia yang diperkuat Andi Rama. Setelah itu, mereka sempat vakum dan baru comeback pada kualifikasi Piala Dunia 1982. Namun, 5 kali percobaan hingga 1998 tak ada yang membuahkan tiket. Setelah lolos Piala Dunia 2002, Cina kembali karam di kualifikasi dalam 5 edisi beruntun. Meski begitu, mereka tetap salah satu tim yang disegani di Asia. Mengejutkan, pengakuan mengejutkan Takumi Minamino ex-Liverpool sekaligus winger Jepang jelang hadapi timnas Indonesia di putaran ketiga, sebut skuad Shin Tae-yong begini. Winger timnas Jepang, Takumi Minamino, mengaku cukup ngeri melihat kekuatan timnas Indonesia jelang dimulainya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Takumi Minamino mewaspadai 4 tim dari grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang bakal jadi lawan timnas Jepang. Menariknya dari 4 tim tersebut, timnas Indonesia termasuk menjadi salah satu tim yang disebut Takumi Minamino. Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 memang dihuni tim-tim kuat dan juga langganan berlaga di ajang ini. Di antaranya seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi, belum lagi kekuatan lain seperti Bahrain dan Cina di dalamnya. Timnas Indonesia bisa dikatakan menjadi tim terlemah, selain pemilik peringkat FIFA paling rendah di dalam grup ini. Akan tetapi, pandangan berbeda ditunjukkan mantan pemain Liverpool asal Jepang, Takumi Minamino, yang blak-blakan mengakui kekuatan Indonesia. Menurut pemain berusia 29 tahun itu, timnas Indonesia termasuk tim dengan kekuatan cukup menakutkan. Hal itu terlihat di Piala Asia 2023 lalu. Selain itu, skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong juga dinilai sedang dalam momentum dalam meningkatkan level di kancah internasional. Secara umum, Minamino menyebut lawan-lawan di grup C tidak ada yang bisa diremehkan oleh Jepang, meski mereka jelas diunggulkan. Arab Saudi dan Australia bagi saya adalah tim kuat di Asia. Tim yang sangat tangguh, termasuk jarak tempuh dan atmosfernya, ucap Minamino. Indonesia juga cukup menakutkan. Mereka bermain bagus di Piala Asia dan memiliki banyak momentum. Ini adalah grup yang Anda tidak boleh lengah bahkan dalam satu pertandingan, imbuhnya. Hanya 2 tim dari setiap grup di babak ini yang berhak melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 yang digelar di 3 negara. Sementara itu, 2 tim yang duduk di peringkat ketiga dan keempat akan berlanjut ke putaran kelima kualifikasi Piala Dunia 2026. Minamino menegaskan Jepang harus lolos ke Piala Dunia 2026. Pemain ini pun berjanji akan memberikan kekuatan terbaik demi hasil memuaskan. Jepang harus berangkat ke Piala Dunia. Saya ingin meraih hasil yang baik, ujar Takumi Minamino. Pertemuan timnas Indonesia melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 baru akan terjadi pada 14 November mendatang di Gelora Bung Karno. Skuad Garuda baru akan memulai kampanye di grup C pada 5 September mendatang melawan Arab Saudi di Jeddah. 5 hari berselang, timnas Indonesia akan menjamu Australia di Gelora Bung Karno. 2 pertandingan yang sangat menakutkan. Jika anak asuh Shin Tae-yong gagal meraih poin, maka sangat perlu diwaspadai. Mengingat target besar diusung pelatih asal Korea Selatan itu bersama timnas Indonesia di babak ini. Merasa terbantai iri sekaligus dengki, fans Vietnam sebut Shin Tae-yong hanya sukses dengan pemain naturalisasi. Apa langkah Shin Tae-yong untuk membuktikan bahwa mereka salah?
Timnas Indonesia kini memasuki era baru di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Sejak ditunjuk pada awal 2019, Shin Tae-yong telah membawa perubahan signifikan bagi sepak bola Indonesia. Perpanjangan kontrak hingga 2027 menunjukkan kepercayaan penuh PSSI terhadap kemampuannya. Shin Tae-yong berhasil membawa timnas Indonesia ke berbagai ajang internasional, termasuk Piala Asia U23 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa kinerja Shin Tae-yong telah memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia. Selama masa kepemimpinannya, Shin Tae-yong telah melakoni 47 pertandingan dengan meraih 24 kemenangan, 10 hasil imbang, dan 13 kekalahan. Prestasi ini termasuk meloloskan Indonesia ke Piala Asia U20, Piala Asia U23, dan Piala Asia Senior. Selain itu, Shin Tae-yong juga berhasil membawa Indonesia meraih medali emas di ajang SEA Games tahun lalu. Keberhasilan Shin Tae-yong dalam meloloskan timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan Piala Asia 2027 menjadi bukti nyata dari dedikasi dan kemampuannya. Namun, tidak semua pihak melihat ini sebagai langkah positif. Berbagai komentar dari fans sepak bola Vietnam menunjukkan skeptisisme terhadap kemampuan Shin Tae-yong. Beberapa komentar seperti, setelah kualifikasi ketiga Piala Dunia akan segera dipecat, dan kala beberapa pertandingan langsung dipecat, mencerminkan keraguan mereka terhadap masa depan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Ada juga yang mengatakan bahwa Asia Tenggara tidak punya kesempatan meraih trofi dan menyebut Indonesia harus bergantung pada pemain imigran untuk bersaing. Beberapa fans Vietnam memberikan pandangan yang lebih sinis dan pesimistis terhadap kemampuan Shin Tae-yong dan masa depan timnas Indonesia. Komentar seperti, Pak Shin gak kompeten kalah sama Pak Park 5 tahun, tahu orang Indo gak kalah harus cari imigrasi, main bukan latar belakang sepak bola Indo. Menunjukkan adanya pandangan bahwa keberhasilan Indonesia di bawah Shin Tae-yong lebih disebabkan oleh pemain-pemain imigran daripada strategi pelatih. Ada juga yang mengatakan bahwa Shin Tae-yong hanya sukses ketika memiliki pemain bagus di tangannya dan bukan karena dia ahli strategi berbakat. Pria ini hanya membuat sesuatu ketika dia berada di tangan pemain bagus. Menurut pendapat saya bukan ahli strategi berbakat, ujar salah satu fans Vietnam. Namun, tidak semua komentar bernada negatif. Ada yang mengakui bahwa Indonesia di bawah bimbingan Shin Tae-yong memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh. Indonesia sabar dan menikmati buahnya, ungkap seorang fans, menunjukkan keyakinan bahwa Indonesia bisa mencapai hasil yang lebih baik dengan kesabaran dan kerja keras. Dengan perpanjangan kontrak hingga 2027, Shin Tae-yong memiliki waktu dan kesempatan untuk membangun timnas Indonesia menjadi tim yang lebih kompetitif di kancah internasional. Tantangan terbesar bagi Shin Tae-yong adalah membuktikan bahwa prestasi yang diraih bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari strategi yang matang dan pembinaan yang baik. PSSI juga perlu memberikan dukungan penuh kepada Shin Tae-yong, baik dalam hal fasilitas latihan, program pengembangan pemain muda, maupun dalam hal mendatangkan pemain-pemain berkualitas untuk memperkuat skuad. Kolaborasi antara pelatih, pemain, dan pengurus PSSI menjadi kunci sukses bagi masa depan sepak bola Indonesia. Di bawah bimbingan Shin Tae-yong, timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dan berpotensi untuk mencapai prestasi lebih tinggi di masa depan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan skeptisisme dari berbagai pihak, dukungan penuh dari PSSI dan kesabaran dari para fans bisa menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan timnas Indonesia. Dengan fokus pada pengembangan pemain muda, strategi yang matang, dan kolaborasi yang baik antara pelatih dan pengurus PSSI, timnas Indonesia bisa berharap untuk meraih prestasi yang lebih gemilang di masa depan. Perjalanan menuju sukses mungkin tidak mudah, tetapi dengan kerja keras dan dedikasi, timnas Indonesia bisa membuktikan bahwa mereka layak bersaing di kancah internasional. Jelang Piala AFF U19 2024, Indra Syafri bakal coret 6 pemain timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Timnas Indonesia U19 di bawah asuhan Indra Syafri terus mematangkan persiapan. Pemusatan latihan kali ini masih berlangsung di Jakarta sebelum bertolak ke Surabaya pada 10 Juli mendatang.
Indra Syafri membeberkan dalam persiapan terakhir ini dirinya bakal mencoret sekitar 6 pemain dari 32 pemain yang ada. Setelah kita kembali dari Toulon Tournament, kami TC dengan 32 pemain dan 1 minggu belakangan ini, kami sudah melakukan latihan dengan fokus persiapan AFF dan tahapan selanjutnya kami akan mengurangi dari 32 pemain menjadi 26 pemain dalam minggu ini. Kata Indra Syafri di sela-sela latihan Timnas Indonesia U19 di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024. Dari 26 pemain itu, nanti hanya boleh 23 pemain. Jadi kami masih mengurangi 3 pemain. Terangnya, dalam persiapan ini, Indra Syafri juga mengagendakan beberapa kali pertandingan uji coba. Laga uji coba difokuskan untuk meningkatkan kerja sama tim, mental dan kualitas bermain sebelum tampil di Piala AFF U19 2024. Seperti diketahui, Piala AFF U19 siap bergulir di Surabaya pada 17-29 Juli 2024. Dan setelah itu kita fokus ke taktikal menghadapi fase grup, di mana kita bergabung dengan tim-tim yang sudah bisa dilihat kemarin, ujar Indra Syafri. Jadwal nanti ada 1 kali lagi internal game. Setelah itu ada 1 kali lagi uji coba lawan Malut United, dan kami berangkat ke Surabaya tanggal 10 malam langsung latihan dan tanggal 12 malam kita uji coba terakhir lawan Pon Jatim, terangnya.